cerita hantu Malaysia. Siapa yang tidak kenal Malaysia? Negeri jiran ini spesial karena banyak kemiripan dengan Indonesia. Contohnya, keragaman etnis, budaya, dan kulinernya. Perpaduan etnis Melayu dan Tionghoa menghasilkan budaya peranakan. Etnis India juga membawa kebudayaan Hindu dan Sikh. Sedangkan orang asal merupakan penghuni awal daerah Sabah, Sarawak, dan Semenanjung Malaya. Adapun kolonisasi telah meninggalkan jejak pengaruh bangsa Portugis dan Inggris. Kekayaan ragam budaya ini juga dapat dirasakan juga dalam kulinernya. Nasi lemak, nasi kandar, roti canai, ayam buah keluak, laksa penang, dan mie Hokkien. Lezat. Namun, ternyata tidak hanya kuliner, cerita mistisnya pun terpadu dengan unik. Yuk simak 5 cerita makhluk gaib Malaysia berikut. Saka adalah sejenis jin yang dipelihara oleh manusia dan bisa diwariskan ke orang lain. Wujud Saka sangat beragam. Ia bisa muncul sebagai benda pusaka atau bahkan hidup dalam satu tubuh dengan pemiliknya. Kebanyakan, Saka dipelihara untuk menjaga keselamatan harta dan nyawa pemiliknya. Sebagai gantinya, pemilik Saka harus memberinya makan secara teratur. Umumnya, makanan Saka adalah acak yang terdiri dari telur, ayam bakar, dan ketan kuning. Kalau tidak diberi makan, Saka akan merasuki pemiliknya. Dan kalau pemiliknya meninggal dan Saka belum diwariskan, maka ia akan mencari pemilik baru. Seramnya, kita tidak selalu tahu kalau tiba-tiba ada barang warisan yang selalu mengikuti. Jadi, berhati-hatilah kalau merasa melihat ada sosok di sudut pandang mata, tapi ketika dicari tidak ada. Bisa jadi, kamu sudah menjadi pemilik baru Saka. Pernahkah kamu melihat sesajen acak di tengah area kosong yang jauh dari keramaian? Bisa jadi di hutan belukar, kebun buah, atau gua. Kalau iya, ini tandanya ada jembalang tanah yang menghuni daerah itu. Di Indonesia, makhluk tak kasat mata ini dikenal dengan nama hantu alas. Makhluk ini tidak senang kalau kita menginjak tanah miliknya tanpa izin. Kaki kita bisa bengkak tanpa sebab. Dan kalau tidak segera ditangani, bisa berujung pada kematian. Ada teori yang menjelaskan kalau makhluk ini pertama diciptakan oleh para pekerja yang membuka lahan hutan di masa lampau. Mereka harus tinggal berbulan-bulan di hutan dan selalu terancam bahaya dari alam. Seperti serangan binatang buas, tertimpa batang pohon, atau terkena penyakit. Dengan memberi sesajen acak para penghuni hutan, mereka merasa mendapatkan perlindungan, sehingga berani untuk meneruskan pekerjaannya hingga usai. Air tenang menghanyutkan. Peribahasa ini sangat cocok untuk menggambarkan hantu balong bidai. Hantu ini adalah sejenis jin yang tinggal di air yang dalam seperti bendungan, sungai, atau danau. Tempat-tempat yang ditinggali balong bidai terlihat bersih dan cantik, namun ternyata berbahaya karena bisa menghanyutkan atau menenggelamkan orang yang menghampiri. Balong bidai berbentuk seperti kain yang sangat lebar. Ia bisa tiba-tiba muncul, menggulung, dan melemaskan korbannya. Kemunculan balong bidai ditandai dengan munculnya buih-buih air dan sampah daun dari dasar danau atau sungai ke permukaan. Ada teori kalau makhluk ini sebenarnya diciptakan oleh para orang tua yang ingin mencegah anak-anaknya mandi sendirian di sungai atau daerah perairan yang berbahaya. Selanjutnya, Karak Highway terkenal sebagai jalan tol yang paling angker di Malaysia. Jalan tol sepanjang 60 km ini menghubungkan Kuala Lumpur dan Genting Highlands. Telah banyak kecelakaan yang terjadi di jalan yang gelap, panjang, dan berkelok ini. Salah satu momok pengemudi di Karak Highway adalah kemunculan mobil VW kuning
di depan mobil mereka saat malam yang gelap. Mobil VW ini melaju sangat lambat seperti minta disalip. Tapi ketika disalip, tak lama kemudian ada lagi mobil VW kuning yang melaju dengan lambat di depan. Begitu seterusnya. Berapa kali pun ia disalip, mobil VW kuning ini selalu muncul kembali di depan kita. Tapi kalau diperhatikan dengan baik, di mobil ini tak terlihat ada pengemudinya. Hantu Kumkum berkeliling dari rumah ke rumah, mengetuk dan menyapa, "Kum-kum." Konon, hantu ini awalnya adalah wanita biasa yang ingin menjadi cantik. Ia meminta bantuan seorang bomoh atau dukun. Bomoh menyanggupi permintaan wanita itu dengan syarat ia tidak boleh melihat wajahnya di cermin selama 1 bulan. Namun, karena menerima banyak pujian atas kecantikan barunya, ia jadi penasaran dan melanggar syarat sang bomoh. Alangkah kagetnya ketika ia melihat wajah rusak parah di cermin. Wanita itu kembali ke bomoh yang memberinya syarat baru supaya cantik kembali. Syaratnya yaitu, ia harus mengoleskan darah perawan di wajahnya. Oleh karena itu, wanita itu mengetuk pintu rumah untuk menemukan wanita yang bisa diambil darahnya. Tadinya, ia berniat menyapa dengan "Assalamualaikum." Namun, karena dosanya telah menggunakan ilmu hitam, ia tidak dapat menyebut salam ini dengan benar. Karena itulah, ia hanya bisa menyebut "Kum, kum." Nah, sekarang Kak Rizka mau kasih pertanyaan dari cerita mistis yang telah diceritakan tadi. Nomor 1, berdasarkan teks di atas, kamu mengetahui kalau Nomor 2, cara agar tidak diganggu oleh hantu Jembalang adalah Nomor 3, kisah hantu Kumkum mengajarkan kita untuk Oke, kalau kalian menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa dong jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia, topik teks non-fiksi, tentunya di kejarcita.id. Ayo, download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.